kembali lagi bersama kami bertiga di channel Koserum Jaya. Kali ini kembali lagi dengan konten ngampus, ngobrolin seputar kampus. Yang beres-beres. Oh iya, sebelumnya salam. Oh iya, sebelumnya kita syuting ini beberapa minggu setelah Lebaran, jadi minal aidin wal faizin, maaf lahir batin, mohon maaf apabila ada kesalahan yang kami perbuat di channel ini. Ada kata-kata yang menyinggung teman-teman, adik-adik sekalian yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga dimaafin ya, kan gak sengaja. Mohon maaf lahir dan fisik. Ya, dan juga semoga channel ini semakin berkembang. Semoga. Oke, jadi konten ngampus kali ini kita akan ngebahas tentang kura-kura dan kupu-kupu. Nanti dapat ya gitu ya. Ada. boleh gitu Pak. Baik ya, mungkin adik-adik ini Ada yang bertanya nih. iya ada yang bertanya ini. Apa ini kura-kura dan kupu-kupu? Apakah sebuah perlombaan lari seperti kelinci dan kura-kura? Jadi kura-kura itu adalah apa ya? Itu merupakan suatu penyingkatan ya. Penyingkatan. Kalau akronim kan misalnya kalau kura-kura itu penyingkatan. Sensor ya. Kayak nyawa orang. Kayak nyawa orang udah. Oke. Peningkatan. Jadi kura-kura itu kuliah rapat. Kupu-kupu Kuliah pulang. Jadi di kampus ini atau di dunia perkuliahan ini ada dua istilah tersebut ya, ada kura-kura sama kupu-kupu, kuliah rapat sama kuliah pulang. Jadi kami akan membahas kedua konsep tersebut yang sebenarnya bukan pro kontra ya, banyak condong kemana. Ada yang anaknya emang suka organisasi atau lebih fokus gabut, lebih fokus belajar, Fokus tidur. santai, aman, kosan. Menghabiskan duit. Nah. Foya-foya. Yoi. Oke, sebelumnya kita jelaskan dulu soal kuliah rapat. Jadi kalau adik-adik belum tahu, nanti kalau adik-adik masuk kuliah ini bakal banyak organisasi yang bisa kalian ikutin, dari organisasi tingkat jurusan, fakultas, kayak himpunan atau BEM kayak gitu, dan juga ada organisasi unit-unit kegiatan mahasiswa kayak eskul lah di SMA mah, kayak misal ada baseball, bla bla bla, ada silat, ada e-sport. Nah, jadi pertama mungkin dari Kakak Tegar nih. Kakak Tegar. Jadi kalau pendapat Anda tentang mahasiswa kupu-kupu itu kayak gimana? Kupu-kupu. Pertama tergantung dari. Rek mau kayak bahasa Sunda di sana ya? Jadi kupu-kupu tergantung dari bagaimana cara berpikir ya. Maksudnya ketika jangan sampai ada anggapan bahwa mahasiswa yang kupu-kupu itu mahasiswa yang malas gitu kan. Hanya karena ada kuliah pulang tidak dijelasin pulangnya ngapain gitu kan. Nah, yang perlu digarisbawahi bahwa mahasiswa kupu-kupu tidak selalu pulang tetapi langsung tiduran, malas-malasan, tidak. Tapi pasti ada alasan. Nah, si alasan ini yang harus diketahui atau dicari tahu oleh teman-teman lainnya. Kenapa dia tidak memilih untuk ikut organisasi. Mungkin saja ketika pulang dia kerja, mungkin saja ketika dia pulang ke kosan dia berkarya dan sebagainya. Seperti itu. Jadi tidak kuliah atau mahasiswa kupu-kupu tidak selalu identik dengan hal-hal yang buruk. Nah, terus dari Kak Lia nih, kalau yang kura-kura tuh kayak gimana sih? Boleh dijelaskan ke penonton? Ya, mungkin sih kalau pandangan saya pribadi gitu ya mengenai kura-kura itu ya kuliah rapat gitu. Kenapa memilih hal tersebut atau condong ke hal tersebut ya? Karena ketika di SMA, jujur saya sendiri kurang mendalami organisasi gitu. Makanya kayak ilmu gitu ya, mendalami ya, ilmu black magic ya. Pada saat di dunia perkuliahan ingin lebih aktif gitu. Hanya saya ikut organisasi dan ternyata ya nyaman-nyaman saja sih selama kita menikmati prosesnya, enjoy gitu. Meskipun rapat emang pada tingkat kuliah itu tidak hanya 1 jam, kadang-kadang sampai 6 jam. Ya paling sebentar lah
3 jam lah paling sebentar rapat itu. Paling sebentar. Ya, menurut saya gitu. Jadi waktu SMA ngapain aja tuh? Oh, Nah, waktu SMA sama berarti bukan kuliah pulang sekolah pulang. sepuh-sepuh. Selang-selang ya. Oh, Selang-selang. Sekolah pulang. Sekolah pulang. Terus positifnya apa sih? Jadi anak kura-kura, Nah, mahasiswa kura-kura tuh apa sih positifnya? jadi dapat diaplikasikan gitu ketika misalkan kita bicara nih di depan kelas ataupun bertanya gitu. Jadi apa ya? Tata bahasa kita gitu, ucapan kita tuh jadi gimana ya? Kayak bahasa selayang pandang menurutku. Ngeri. Dan lain sebagainya gitu. Pada akhirnya nanti akan Ampun. seperti ini gitu. Nah, jadi banyak tutur kata yang baru gitu. Selain itu banyak teman, silaturahmi dan lain sebagainya. Jadi kalau kupu-kupu nggak banyak teman ya? bukan begitu tadi kan juga mungkin ada alasan lain. Jadi jangan bilang bahwa kupu-kupu itu pemalas. Nah, terus keluhnya apa sih? Ada keluhan nggak ikutan atau jadi mahasiswa kura-kura tuh ada keluhan nggak dari kakak liar? Tergantung kalau misalkan si anak tersebut atau si mahasiswa tersebut punya pekerjaan sedangkan dia ingin berorganisasi, harus bisa menentukan skala prioritas gitu. Jadi, apakah lebih penting rapat atau pekerjaan? Itu tergantung kebutuhan teman-teman gitu. Tapi saran saya seimbangkan kedua tersebut. Nah, kalau dari yang kupu-kupu nih, positifnya apa sih kakak Tegar? Positifnya seseorang yang mahasiswa Lihat yang kamera dong. Yang ini. Yang ini. mahasiswa kupu-kupu dengan alasan tadi kerja atau dagang atau tadi jadi kerja, dagang, berkarya gitu. Asik. Dengan alasan itu ya Mudah sudah dapat. dapat dipastikan bahwa sudut atau cara pikir atau pola pikir mahasiswa itu udah ke depan gitu. Kalau bagi saya bukan menyepelekan yang kura-kura, tapi bagi saya tadi memang betul harus ada keseimbangan antara rapat ataupun organisasi ataupun kerja, dagang dan sebagainya. Ya intinya antara senang-senang, hiburan dan tanggung jawab kita ke depan bahwa mahasiswa itu ya bukan lagi siswa kan, maksudnya udah harus bisa mandiri, bisa cari uang sendiri gitu kan, bukan lagi soal hanya sekedar hiburan atau buang-buang uang seperti itu. Jadi seperti positifnya ya bagi saya mahasiswa yang kupu-kupu itu dengan alasan tadi ya punya sudut pandang yang lebih dewasa, itu aja sih. Tapi bukan berarti yang kura-kura tidak dewasa, tapi bila masih belum sampai kepada tahap pemikiran itu ya saya rasa masih memikirkan, dia masih berpikir bahwa kehidupan selanjutnya akan terus enak-enak dan sebagainya. Kehidupan selanjutnya ya. Itu. Kehidupan Nanti di sana. kematian. Karena ada beberapa tahun kemudian. Jadi Terus, untuk kupu-kupu harus lebih siap mempersiapkan lah gitu. Ayo kalau kita beda kan. Beda. Kuliah praktek kayak gitu. Di akhirat. Di akhirat. Jauh. Visioner. Terus benar, Anda nggak punya teman? Buat apa punya teman? Ya. Buat apa? Buat apa punya teman dari Sakirana ngagokan mah? Maksudnya dia Wah, galak, sikut. bagus punya teman, tapi jangan sampai kita bergantung sama orang lain gitu. Jangan gitu. Jadi intinya ya tetap pada diri sendiri, harus tanggung jawab, harus bisa sendiri gitu. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi nanti Oke, selesai. jadi gitu ya teman-teman, kalau misalkan adik-adik nih yang belum kuliah atau mungkin teman-teman juga yang nonton ada yang udah kuliah, jadi bisa apa ya, mindset kita diperbaikin gitu. Jadi mau kura-kura atau kupu-kupu itu pilihan, jadi nggak ada yang lebih baik, lebih hebat, lebih jago, siapa yang lebih rendah daripada yang lainnya, nggak ada ya. Masing-masing juga kembali lagi ya punya pilihan, cuman ya harus tahu gitu pilihan itu tuh ngapain aja, harus tahu juga positif negatifnya apa, keuntungan buat diri sendiri apa. Yang mau kupu-kupu silakan, mau kupu-kupu nggak kerja juga ya nggak apa-apa gitu kan, tapi harus apa ya istilahnya, Harus siap menerima resiko yang akan diterima. kalau misalkan apa ya, kan hidupnya bersaing lah sekarang mah kan, jangan sampai misal tertinggal gitu. Kalau misalkan kupu-kupu tapi cari kegiatan yang lebih positif, meskipun nggak ikut rapat-rapat kayak gitu. Yang kuliah rapat juga sama pilihan, dan pilihannya juga apa ya, banyak positif negatifnya ya. Betul. Negatifnya ya pasti waktunya banyak kepake gitu buat ngurusin organisasi,
Tapi ngurusin hidup. Ngurusin hidup, terus apa ya, banyak tanggung jawab juga yang ditanggung kan, belum kuliah, belum organisasi, Belum situasi tentang keluarga. belum mungkin nanti ada situasi malah ngeprioritasin organisasi itu teh. Nah, itu bisa yang bahaya. bisa jadi loh. Kebanyakan pasti ada aja yang kayak gitu, meskipun sekarang mah mikirnya enggak akan lah, pasti beda saya mah. pasti kuliah. Tapi kan itu mah baru ngomong doang gitu. Ntar juga bisa jadi kan ada situasi yang kayak gitu, malah organisasi yang lebih banyak menuntut daripada kuliah yang sama tuntutannya lebih besar malah, tapi nggak dikerjain. Nah, betul. Ya? Betul sekali. Yang penting tidak menghabiskan duit orang tua ya. Iya. Yang penting mah positif. Capek. Yang penting mah berkegiatan positif, belajar yang benar, yang berorganisasi juga ya, berorganisasi yang benar, jangan sampai apa ya, Melalaikan tapi Jangan sampai egois. jangan berlebihan lah. Jangan egois mementingkan diri sendiri, sedangkan orang tua, keluarga, adik-adik, kakak-kakak terabaikan begitu saja hanya gara-gara Anda ikut organisasi mengeluarkan duit untuk jas, untuk kawan kemeja. Untuk danus danus nih, kita yang jual, kita yang bayar. Tadi kan selain hal positif gitu, tadi saya menggaris bawahi gitu. Jadi untuk ini hal negatif gitu. Maksudnya seperti ini, ketika kita berorganisasi, kita jangan sampai meninggalkan prioritas kita itu sebagai mahasiswa. Kan mahasiswa untuk akademik lah, tugas, kuliah. Nah, sedangkan di perkuliahan kan ada juga yang selalu terobsesi dengan organisasi gitu, sehingga ia lupa akan tugas-tugas kuliah gitu, karena terlalu nyaman gitu. Bahkan ada yang diam di sekre, gak pulang-pulang ke rumah nih, sampai gak mandi ke kampus tuh gitu. Itu gak masalah gitu, tapi Nggak masalah. jangan Nggak masalah. sampai gitu itu Eh. melalaikan kewajiban kalian sebagai mahasiswa. Apa kewajiban sebagai mahasiswa? Kumpulkan tugas cepat. Jadi tugas terdekat apa dari kakak kalian? Intinya kerjakan tugas, jangan lupa kerjakan tugas, karena dosen itu selalu menunggu dan mengkhawatirkan kita gitu, selalu memperhatikan kita, takut mahasiswanya tidak lulus, sedangkan kitanya leha-leha gitu. Dimana untuk kupu-kupu nih ada hal negatif gak? Kan tadi emang banyak sih yang positifnya gitu, kita bisa fokus ke pekerjaan, visioner ke depan gitu. Kupu-kupu negatifnya naon atuh? Mungkin kurang silaturahmi gitu ya. Ente lah. Oh, itu. Mungkin gabut, mungkin ya. Soalnya kan siapa tahu nih ada yang kupu-kupunya ya gabut. Oh iya, Gabut paling- doang gitu. Paling karena terlalu fokus tentang masa depan, sebutlah gitu, hingga akhirnya mereka lupa bahwa masa sekarang ini kurang diajak happy. Ya. Terlalu fokus, terlalu serius hingga akhirnya stres. Nah, Jadi bener nih. harus dibagi-bagi, bener. Jadi quotes hari ini, silahkan pikirkan masa depan sejauh mungkin, tapi jangan lupakan kamu ini lagi ada di masa sekarang aja. Betul. Tulis di sini dokter. Sampai ke kehidupan selanjutnya. Ya, Soalnya kan misal nih terlalu fokus sampai stres gitu mikirin masa depan. Orang gawe di mana? Aduh, orang kudu boga duit, orang kudu boga iman 2 miliar bla bla bla. Sampai apa yang mengorbankan masa sekarang yang harusnya bisa dipakai lebih baik, lebih enjoy gitu kan. Bukan maksudnya diajak happy-happy, foya-foya bla bla. Foya duit kita. Tapi alangkah lebih baiknya ya seimbang gitu. Jangan terlalu memaksakan diri Jangan sampai lupa happy. nanti menyesal, takutnya nanti menyesal di masa depan kenapa aku aing kurang gak happy gitu di waktu-waktu sekarang gitu, istilahnya mencari pengalaman. Misal pengalaman kan gak cuma organisasi, misal main kemana ke pantai, nah happy lah cuy, boy enjoy, capek kuliah tugas mulu, piknik cuy, piknik, betul lah ya. betul sekali saudara. Tapi sekarang mah jangan piknik dulu ya, dilarang. Kita Ada harus patroli. mematuhi peraturan pemerintah. biar cepat nggak ada ya coronanya, bukan Amin. cepat nggak ada ya, biar persebarannya juga Dapat terkendali sama kakak-kakak pemerintah.
Babon Pak. Sepertinya kami sudah kehabisan pembicaraan. Pokoknya begitu ya, kupu-kupu dan kura-kura. Jangan lupa. Kami mencoba seobjektif mungkin. Tadi deh satu lagi. Apa? Tadi bagus kalau misalnya kita itu punya pemikiran ke depan gitu. Bagaimana cara punya uang, bagaimana kita kerja ke depan. Tapi jangan sampai itu hanya dipikirkan gitu. Harus ada visi dan Aksi. visi dan misi. Ya, visi, misi dan aksi ya. Betul. Visi itu pandangan kita ke depan, misi itu bagaimana caranya, aksinya kita yang menentukan dari sekarang. Jangan sampai leha-leha. Jadi saya tambahin visi, misi dan aksi. Ya. Intinya Apalagi dengan doa. Ya, intinya enjoy cuy, enjoy. Pilihan apapun yang kamu ambil, silahkan ambil resikonya dan semoga Anda tidak menyesal. Ya. Tidak ada jalan pintas untuk menjadi seorang Hokage. Jadi sekian saja video kali ini, semoga bermanfaat. Komen kalau misalkan ada saya sesuatu tidak yang setuju Anda marahi saya. ya, silahkan komen pendapat-pendapat kalian tentang kupu-kupu dan kura-kura ini. Semoga kami membaca komen kalian ya. Terima kasih, semoga ada video-video selanjutnya. Ya. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.